Apakah sikap hati yang dapat menyebabkan seseorang hilang selamanya, yaitu pergi ke neraka? So, apa itu yang sikap hati yang kita harus waspada? Karena sikap hati itu akhirnya akan membawa kita ke neraka. Adalah jika jiwa itu tidak mau datang kepada Tuhan. Apabila jiwa itu mengatakan, aku tidak mau, aku tidak mau ke surga, aku tidak mau pergi mendekati Tuhan. Mungkinkah ada orang yang dengan penuh sadar menolak Tuhan dan secara konsekuen menolak surga? Itu seperti malaikat-malaikat yang mempunyai semboyan serviam, aku akan melayani. Pada saat Lucifer dan kawan-kawan memberontak, ini kelompok para malaikat ini menurut kitab suci sepertiga dari sekian banyak memberontak dan tidak mau melayani Tuhan lagi. Akhirnya mereka ada di neraka dari serviam non-serviam. Jadi seperti para malaikat itu, manusia juga bisa mengalami nasib yang sama. Mari kita lihat firman Yohanes, Injil Yohanes bab 3 ayat 17 sampai 19. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi ada orang-orang yang tidak percaya, memilih untuk tidak percaya. Dan ada orang-orang yang lebih menyukai kegelapan daripada terang. Mereka memilih kegelapan dan menolak terang. Ada sebuah tulisan yang mempunyai inti idenya dari tulisan itu kira-kira seperti ini, bahwa pada akhir zaman Tuhan Allah itu akan menampakkan dirinya dengan segala kebaikannya, dengan segala kemuliaannya, dengan segala keindahannya dan cinta kasihnya, seperti transfigurasi di Gunung Tabor, kemuliaan Tuhan. Dan saking dahsyatnya penampakan ini dengan segala kemuliaan dan kebaikan Tuhan yang cemerlang itu dan luar biasa, tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan tidak kepadanya. Menjadi mustahil untuk menolaknya, karena dia seolah-olah memenuhi setiap orang itu dengan suatu kekaguman yang luar biasa, sehingga tidak mungkin menolak atau menyangkalnya.
Dan artikel ini menyimpulkan bahwa oleh karena itu tidak mungkin ada orang di neraka itu. Karena pada akhirnya setiap orang dan semua orang akan memilih Tuhan. Dan karena memilih Tuhan, tidak ada yang akan memilih yang bukan Tuhan, alias neraka itu. Ya, ide ini bagus kan? Sepertinya menarik. Ini pada intinya mau bertanya bagaimana mungkin Allah yang baik itu dan neraka itu bisa ada. Kalau Allah itu maha baik, kenapa ada neraka? Nah, kita bisa bertanya dua hal di sini. Pertama, apakah itu benar bahwa tidak ada neraka karena saking baiknya Tuhan itu? Dan kalau jawaban kita adalah ya, tidak ada neraka. Kedua, apa akibat atau konsekuensinya? Apa yang terjadi kalau tidak ada neraka? Ya, semua itu spekulasi kan. Tapi yang jelas neraka itu harus ada supaya Allah itu benar-benar baik. Kalau Allah itu baik, jika Tuhan itu memang baik, bahkan maha baik, neraka itu harus ada. Kok begitu, Pastor? Ya, harus. So, kita coba lihat lagi surga itu apa dan neraka itu apa. Pada intinya, surga itu adalah Allah sendiri. Dan neraka itu adalah ketidakadaan Tuhan. Di mana tidak ada Tuhan, itu neraka. Jadi surga itu bukan soal di surga kita akan bersuka cita selama-lamanya. Di surga itu kita akan memuji Tuhan terus-menerus setiap saat. Di surga itu tidak ada sakit lagi, tidak ada penderitaan lagi. Di surga itu kita puas selama-lamanya. Pada intinya itu benar, tetapi pada intinya siapa sumber segala hal itu yang indah adalah Tuhan Allah sendiri. Oleh karena itu pada intinya surga adalah Tuhan Allah sendiri. Dan neraka adalah di mana Tuhan itu tidak ada untuk selama-lamanya. Surga itu adalah Tuhan Allah sendiri, dan jika aku tidak mau Tuhan, berarti saya tidak dapat Tuhan dan semua yang ada kaitan dengan Tuhan Allah, yaitu terpisah selama-lamanya dari Tuhan, sumber semua kebaikan, semua kesempurnaan, kesedihan yang selama-lamanya, kegelapan yang selama-lamanya, semua itu yang berkaitan dengan ketidakadaan Tuhan, itu yang menjadi neraka. Nah, semua yang terjadi di dunia ini, semua yang kita alami adalah karena Tuhan mengizinkan kita untuk mempunyai kebebasan untuk memilih. Kita mempunyai kehendak. Jadi, jika Tuhan Allah mencabut kehendak yang bebas ini,
supaya kita memilih Dia, itu berarti sebenarnya kita tidak mempunyai kehendak yang bebas. Kita tidak mempunyai kebebasan. Kalau Tuhan mencabut itu, berarti kita sudah tidak bebas. Karena kita tidak bisa lagi memilih apa yang penting di dalam hidup kita. Kita tidak bisa membeda-bedakan lagi ini penting, ini prioritas, ini bukan. Tidak ada pilihan yang kita menjatuhkan atau yang kita memilih di dalam hidup ini yang berarti. Semuanya kehilangan makna. Ya, kita bisa pilih, mau pilih soto atau bakso begitu, mau pilih mobil atau sepeda dan sebagainya, pilihan-pilihan biasa seperti itu. Tetapi bukan pilihan-pilihan yang penting dan keputusan-keputusan yang menentukan hidup kita. Padahal pilihan-pilihan itu, kalau kita mempunyai kehendak yang bebas, itulah yang memberi makna di dalam hidup kita, karena kita bisa memilih. Kalau kita sudah tidak bisa memilih, itu kita sama dengan robot, mesin, dan tidak ada arti lagi dalam hidup ini. Kita menjadi makhluk-makhluk yang paling malang. Jadi neraka itu kebaikan Tuhan dan kapasitas kita untuk bisa memilih karena mempunyai kehendak yang bebas, dan itu dikaruniakan Tuhan. Itu yang menjadi alasan kenapa ada neraka. Karena dengan bisa memilih atau menolak, di situ alasan kenapa ada neraka itu. Neraka adalah kalau orang tidak memilih Tuhan dan dia memilih supaya jauh, bahkan terpisah dari Tuhan. Jika seandainya tidak ada neraka, ya saudara-saudara, seandainya tidak ada neraka, berarti Allah Bapa itu bagaikan monster, menyeramkan, kejam. Kenapa? Karena mengapa Dia menyiksa kita? Mengapa Dia membiarkan kita menunggu sampai mati atau akhir zaman? Itu kan sadis banget. Mengapa Tuhan membiarkan orang-orang jahat dalam sejarah seperti Stalin, Hitler, atau para teroris untuk membunuh dan menyiksa orang-orang dengan kejam? Kejamnya bukan main. Kenapa Tuhan tidak segera menghentikan mereka, mencegah mereka berbuat kejahatan? Kenapa tidak langsung menegur mereka dan menghentikan segala kejahatan di dunia ini? Jika pada akhirnya Dia akan mengambil kebebasan itu, kenapa tidak langsung? Kenapa kalau Tuhan itu baik, Dia membiarkan semua kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan kesadaran dan pilihan sendiri, padahal nanti Dia akan membuat semua orang itu memilih Dia juga. Sekedar memaksa semua orang itu untuk akhirnya memilih Dia. Untuk apa dibiarkan kejahatan itu eksis?
sehingga banyak orang yang menjadi korban dari kejahatan itu. Oleh karena itu, ide yang sepertinya indah itu, yang di awal kita sebut itu, bahwa Tuhan begitu mulia dan begitu indah, begitu baik, sehingga pada akhir zaman semua orang begitu kagum dengan kemuliaan Tuhan dan kebaikan Tuhan itu, sehingga mereka memilih, semua orang tanpa terkecuali memilih Tuhan. Sehingga kalau begitu, karena semua memilih Tuhan, berarti tidak ada neraka. Tapi kita melihat fakta-fakta ini, ada kejahatan dan segala yang negatif ini. Kalau benar teori itu sungguh-sungguh benar, Tuhan itu jahat sekali. Dia mempermainkan manusia. Syukur kepada Tuhan, bukan seperti itu. Allah Bapa itu baik, sungguh baik. God is good all the time. Tetapi Dia itu bukan tiran, bukan orang yang kejam, bukan diktator, bukan penjahat. Karena orang diktator, orang jahat, orang gangster bisa juga menjadi diktator yang baik, kan? Atau gangster yang kejam itu, seperti kalau kita nonton film-film, saya suka nonton film-film mafia gitu, yang Godfather itu, yang bos-bos itu, mereka itu jahat, tapi kelihatan baik karena membantu di sini, membantu di sana, kadang menjadi donatur juga di gereja dan sebagainya. Tapi tetap gangster, tetap orang jahat, dan dia mau mengontrol semuanya. Atau bos kriminal yang baik dalam tanda kutip. Tapi pastor, kan kalau ada seperti itu, ya tidak ada sakit lagi, tidak ada sengsara. Siapa bilang? Mungkin bagi orang yang dapat kebaikan tanda kutip dari bos yang jahat itu, ya mungkin dia oke, tapi begitu banyak orang lain yang menjadi korban. Jadi Tuhan Allah tidak seperti itu. Allah Bapa itu baik, tetapi Dia bukan dengan cara gangster, diktator, atau bos yang jahat. Allah itu adalah Bapa yang baik, Daddy, Papa, Ayah yang baik, bukan diktator yang baik, bukan bos jahat yang baik. Dan sebagai Allah Bapa yang baik, Dia mengaruniakan kepada kita anak-anaknya kebebasan, kehendak yang bebas, kapasitas untuk memilih, termasuk lebih memilih neraka daripada memilih Tuhan atau surga. Di saat Tuhan Allah itu Sang Pencipta mengaruniakan kepada makhluk kesayangannya, yaitu manusia, kebebasan untuk berkehendak dan memilih, disitulah Dia mengambil risiko, katakan saja, bahwa manusia ini akhirnya bisa menolak Dia, bisa melawan Dia. Tetapi dengan demikian juga Dia memberi kuasa kepada manusia ini, kapasitas untuk memilih Dia. Dan itu baru cinta kasih yang sejati, berdasarkan kebebasan, bukan paksaan, bukan karena ketakutan. Jadi memilih neraka dan menolak Tuhan, sebenarnya itu tidak terjadi dalam sekejap begitu. Jadi di depan Tuhan langsung kita pilih
A atau B. Yang terjadi di saat penghakiman khusus, yaitu di saat kita meninggal, karena ingat, kita segera mengalami pengadilan khusus. Terus setelah itu, atau ke surga atau ke neraka. Itu segera. Tidak ada di dalam ajaran gereja Katolik yang nanti masih gentayangan, nanti 7 hari atau 40 hari masih melayang-layang di mana-mana. Tidak ada itu. Ajaran gereja Katolik yang resmi adalah di saat kita meninggal, langsung ada pengadilan khusus. Kemudian saya ke surga atau ke neraka. Yang ke surga itu atau langsung ke surga atau ke purgatori dulu. Nah, di saat itu, di saat kita meninggal, yang terjadi adalah pemantapan. Menjadi mantap, disahkan, pengesahan apa yang sudah menjadi pilihan kita terus-menerus selama kita masih hidup. Orang yang seumur hidupnya menolak Tuhan terus dengan lebih memilih iblis dan lebih memilih jatuh dalam dosa terus-menerus, tidak mungkin tiba-tiba di pengadilan khusus memilih Tuhan. Tidak mungkin. Itu sudah ada tren itu. Sepanjang hidupnya dia sudah memilih setan, ya nanti pada akhirnya ikut setan dan tinggal di rumah setan di neraka. Sedangkan orang yang memilih terus Tuhan biasanya jatuh bangun, tetapi pada intinya mau memilih Tuhan, yaitu ada harapan besar supaya nanti pada pengadilan khusus dia juga akan memilih Tuhan dan ikut Tuhan di surga. Meskipun kemungkinan masih harus transit dulu di purgatori dan disucikan di sana, disempurnakan di sana. Lihat Petrus dan Yudas Iskariot. Ini mungkin contoh yang bisa jadi paling jelas bagi kita. Sama-sama menyangkal dan menolak Yesus. Dosa yang sangat besar. Apalagi mereka teman-teman dan sahabat-sahabat Yesus. Apa bedanya Petrus dan Yudas Iskariot? Yang satu menyadari sungguh-sungguh kesalahan dan dosanya, bertobat dan diterima kembali, bahkan tidak berubah keputusan Tuhan Yesus menjadikannya sebagai istri Paus pertama. Syukur Tuhan tidak pernah ada mau balas dendam. Tetap dia menegaskan Petrus adalah Sri Paus pertama. Yang lain putus asa. Dan menurut kitab suci dia bunuh diri. Apakah itu terjadi dalam sekejap begitu? Nah, kalau kita lihat 3 tahun mereka bersama dengan Yesus, di situ nampak karakter dan pola hidup dua-duanya. Yang satu memang begitu emosional. Petrus sering karena ceplas-ceplos, kebobolan dan sebagainya, tapi tetap dia setia pada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu segalanya. Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus. Mereka beda track recordnya, pola hidupnya. Kalau kita perhatikan Yudas Iskariot berkali-kali disebut di dalam Injil, dia punya agenda sendiri, dia suka mencuri dari perbendaharaan kelompok itu dan sebagainya. Dia memang ada agak licik dan dia tidak menganggap Yesus sebagai sungguh-sungguh Mesias dan Juru Selamat sesuai dengan pikiran Yesus. Dia ada pikiran lain dan pemahaman lain, sehingga
akhirnya dia tidak bisa terima bahwa Yesus itu harus menderita sengsara dan membuktikan kasihnya dengan pengorbanan sampai wafat di salib. Jadi bukan sesuatu yang terjadi pas di saat itu saja menyangkal Yesus, menolak Yesus. Dua-duanya jatuh dalam dosa besar itu. Tetapi yang satu, dalam hidupnya ada perjuangan itu. Yang cenderung selalu memilih Tuhan, setia kepada Tuhan. Yang satu sudah kelihatan memang tidak setia pada Tuhan Yesus. Jadi kuncinya adalah hidup kita sehari-hari. Saat ini kita masih hidup di dunia ini. Setiap saat memilih Tuhan dan kehendaknya, mungkin kadang gagal, kadang kita masih memilih yang tidak benar, tapi tetap bertobat dan kembali ke jalan yang benar, selalu membuka hati kepada Tuhan yang memanggil, menawarkan keselamatan, dan mengampuni setiap saat. Kalau hidup kita sempurna dalam proses ini mengikuti Tuhan, itu kalau orang mati langsung ke surga. Kalau belum sempurna dalam proses jatuh bangun ini, apalagi kalau keburu dipanggil Tuhan, ya harus disucikan dan disempurnakan dulu di purgatori. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari renungan kita ini, apakah sikap hati yang dapat menyebabkan seseorang hilang selamanya, yaitu pergi ke neraka, adalah sikap hati yang selalu menolak Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan terus-menerus, tidak mau memperbaiki kesalahan, dan bahkan hidup dalam dosa, jauh dari Tuhan selama hidup dalam dunia ini. Suatu saat semuanya selesai, yaitu kematian kita. Saat kita dipanggil Tuhan, akhirnya pintu ditutup. Amin.